Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini penuh berkah dan senyuman. Meskipun cuaca sedang hujan, tetap semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Teguh. Kita akan belajar bersama lagi. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kalian di rumah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan bacaan syahadat dan membaca Asmaul Husna. Jika sudah selesai, kita lanjut ke materinya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini ada judulnya memahami informasi tentang cuaca. Untuk bertukar informasi dengan teman yang berbeda daerah, kita dapat membuat surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan pribadi atau perorangan. Contoh surat pribadi yaitu surat yang kita kirim kepada orang tua, saudara, atau teman yang berbeda dengan daerah kita ya. Selanjutnya petunjuk menulis surat pribadi. Ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, bentuk dan isi surat bergantung kepada siapa surat itu ditujukan. Yang kedua, bahasa surat tidak harus resmi, tetapi tetap harus sopan dan jelas. Yang ketiga, bagian surat terdiri atas tanggal surat, tujuan, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan pembuat surat, dan nama pembuat surat. Nah, di sini ada contoh gambar surat pribadi ya. Yang atas sendiri itu tanggal surat, kalian isi ya. Kemudian ada tujuannya, surat itu dibuat untuk siapa? Kalau di sini untuk ibunda di Medan. Kemudian yang ketiga ada isi suratnya, ya. Kalian mau menyurati orang tersebut itu tujuannya apa, isinya apa? Nah, dijelaskan di situ. Kemudian yang keempat ada penutup surat, ya. Setelah kalian menyampaikan isinya, surat tersebut harus ditutup. Nah, kemudian ada salam penutup, ya. Dilanjut dengan tanda tangan yang membuat surat. Kalau kalian yang membuat, kalian tuliskan tanda tangan kalian. Kemudian nama pembuat surat yang terakhir, ya. Itulah langkah-langkah cara membuat surat pribadi. Bisa ya, nanti coba dipraktekkan ya, menyurati teman kalian. Selanjutnya, untuk memahami informasi yang terdapat pada surat yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, gunakanlah kata tanya menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa itu Pak 5W plus 1H? Nah, dalam Indonesia itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silahkan kalian gunakan kata tanya itu terkait dengan peristiwa yang diceritakan dalam suratnya. Selanjutnya menyusun percakapan. Apa itu percakapan? Percakapan adalah kegiatan berbicara atau bercakap-cakap atau interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih. Kalimat percakapan biasanya berupa tanya dan jawab. Tanda baca yang berupa titik 2 digunakan dalam menulis teks percakapan atau tanya jawab.
Penulisan ini diletakkan antara orang yang berbicara dan kalimat yang diucapkan. Nah, di bawah ini ada contohnya. Nah, Didi, kemudian titik 2. Nah, dilanjut dengan percakapannya dan seterusnya ya. Sudah paham ya? Selanjutnya, menemukan makna kata dalam kamus. Nah, kamus itu apa? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya, kamus disusun berdasarkan abjad, urutnya dari A sampai Z. Nah, cara menggunakan kamus itu seperti apa? Nah, di sini Pak Teguh jelaskan. Tentukan kata dasar yang kita cari dulu. Contohnya, menjaga. Itu kata dasarnya adalah jaga. Kemudian yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Misalnya kalian mau mencari kata jaga, berarti huruf awalnya yang kalian cari adalah J. Yang ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Misalnya jaga, berarti huruf keduanya J. Baru huruf-huruf yang lain, J, J, atau yang lain. Yang keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita ingin cari. Nah, di sana ada semua ya. Kalau beli kamus yang lengkap pasti ada semua. Oke, tadi macam-macam ya yang Pak Teguh sampaikan, materi bahasa Indonesianya bisa kalian pelajari ya. Kemudian silahkan dibuka LKS tema 5 subtema 3. Kemudian kerjakanlah uji pembelajaran 1 saja ya. Halaman 60 dan 61, Romawi 1 dan Romawi 2. Itu saja tugas kalian ya hari ini. Sekian yang bisa Pak Teguh sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Meskipun kita belajarnya jarak jauh, tetap semangat ya. Jangan main terus, dikurangi mainnya ya. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.